Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Naba Buddhaya. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, pengunjung pameran pembangunan Kabupaten Mukomuko ke-17 yang kami banggakan. Kembali lagi bersama saya Ahmad Arifin, tentunya di Kuolopeh Molah Kita Nyahing Solusi. Tema bahasan kita pada malam hari ini adalah Sweet 17 Kabupaten Mukomuko. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, di sini kita sudah menghadirkan beberapa narasumber tentunya untuk malam ini. Di sini ada tim Presidium Pemekaran Kabupaten Mukomuko, Bapak Hendra Cipta. Ada Bupati Kabupaten Mukomuko, Bapak Khairul Huda, yang saat ini masih diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko, Bapak Marjohan. Ada Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko, Bapak Ali Saftaini. Ada perwakilan dari BMA Kabupaten Mukomuko, Bapak Bismar Ifni. Ada tokoh masyarakat di sini, ada Bapak BM Safrizal dan juga Bapak Franky Janes, serta ada perwakilan dan ketua dari LSM LPKP Kabupaten Mukomuko, Bapak Weri. Hadirin yang berbahagia, inilah kita Kuolopeh Sweet 17 Kabupaten Mukomuko. Audio Jungle. Sebelum kita mulai acara diskusi pada kesempatan kali ini, di sini saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu apa itu Kuolopeh dan apa fungsinya. Kuolopeh adalah forum diskusi yang digagas oleh sekelompok pemuda di Kabupaten Mukomuko, yang mana di Kuolopeh ini kita mencoba untuk mencari dan mengemas isu yang sedang beredar, baik isu daerah, isu nasional dan juga internasional, yang kita bahas dan kita kumpulkan di suatu tempat untuk kita mencari solusi bersama. Bapak Ibu hadirin sekalian, Kuolopeh di sini bekerja sama dan didukung penuh oleh Kepolisian Resort Mukomuko, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Adi Sandi selaku Kapolres Mukomuko, Bapak Kajari, Bapak Hendriantoro selaku Kajari Kabupaten Mukomuko, dan juga Bapak Dandim. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Mukomuko dijadikan kabupaten atas adanya aspirasi dari masyarakat. Tentunya untuk meningkatkan penyelenggaraan kepemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mukomuko. Pembentukan Kabupaten Mukomuko didasari oleh Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. Pada hari ini Kabupaten Mukomuko genap berusia 17 tahun. 17 tahun adalah usia emas bagi seorang remaja tentunya, dan di sini pasti akan banyak sekali rintangan, godaan, karena usia 17 tahun adalah usia produktif untuk mencari jati diri. Sebelum masuk ke pembahasan, mungkin alangkah baiknya kita mendengarkan terlebih dahulu bagaimana sejarah Kabupaten Mukomuko dapat terbentuk, bagaimana sejarah Kabupaten Mukomuko
dapat legalitas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kami persilahkan kepada Presidium Pemekaran Kabupaten Mukomuko, Bapak Hendra Cipta, kami persilahkan. Bagaimana sejarah Kabupaten Mukomuko ini terbentuk, Pak? Dan apa landasan yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat pada saat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolres, Bapak Sekda, dan hadirin-hadirin sekalian yang kami muliakan. Pertama-tama kami ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Kapolres Mukomuko lewat Satbin Mas ya, telah melaksanakan acara yang sangat kami tunggu-tunggu. Kami anggap penting karena bagaimanapun seingat kami 17 tahun Kabupaten berdiri, baru kali ini saya mendapat undangan yang beratribut presidium. Jujur saja saya memang sering mendapat undangan tapi atas nama pribadi. Baru sekali ini dan kami merasa tersanjung. Terima kasih. Dan itulah mungkin ada perbaikan ke depannya untuk Kabupaten Mukomuko. Jadi itulah yang kami sampaikan pada hari ini. Mungkin ada banyak juga yang menjadi tokoh-tokoh presidium di dalam acara ini seperti Pak BM dan lain-lain. Dan mungkin kami mohon maaf, itulah yang dapat kami sampaikan bahwa 17 tahun baru kali ini atribut presidium dibawa ke sini. Apa yang ingin kami sampaikan bahwa selama ini memang kami jujur saja antara pemerintah daerah dengan presidium itu entah apa yang bisa menggambarkannya. Yang jelas sejak kabupaten berdiri pada tahun 2003 presidium itu tidak pernah lagi disebut-sebut. Silakan Pak Bupati datang. Mohon izin Pak Bupati, sudah kita mulai duluan. Jadi sudah mulai mau Pak dari mulai tadi. Jadi tadi kami ulangi, mungkin Pak Bupati belum ada. Kami menyampaikan apresiasi kepada malah Kapolres yang mengundang kami dengan atribut Presidium Kabupaten Mukomuko. Jadi selama 17 tahun belum ada undangan yang mengatasnamakan memanggil kami sebagai Presidium. Terima kasih banyak. Apa yang kami ingin sampaikan bahwa 17 tahun ini boleh dikatakan, kalau kami mau jujur, presidium itu ingin dikaburkan. Dalam artian bahwa tidak ada lagi presidium. Padahal kami pun tidak menuntut macam-macam. Boleh dikatakan seperti itu. Ya mohon maaf, sebentar. Kebetulan bertepatan dengan ulang tahun Kabupaten Mukomuko ke-17. Perkenankan kami mengenang kepada senior-senior kami. Mungkin sama-sama kita kirimkan doa yang telah mendahului kami sesama pejuang pemekaran Kabupaten Mukomuko. Dapat kami sebutkan satu persatu. Dari Mukomuko ada Mendiang Budiman Z, ada Darwis Rajo Lelo sudah mendahului kami, ada Hadis YS, ada Rosmadi Jidin, ada Laswadi, itu dari Mukomuko dapat kami sebutkan. Kalau dari Bengkulu mungkin ada Zikri Kimin, Mendiang, kemudian Rusdi Effendi, ada Marius. Itu yang kami ingat. Jadi ingatan kami masih kuat Pak Polres, bisa mengingat satu persatu orang-orang yang dulu pernah ikut. Jadi kami mengatakan bahwa kapasitas kami mungkin ada nanti yang merasa katakanlah diabaikan karena saya duduk di sini, karena saya dulu bukan ketua. Jadi kami boleh mengatakan kalau soal jasa kami tidak bisa mengukurnya. Bisa saja yang lain mendebat tidak ada jasa atau ada jasa atau jasanya sedikit. Yang jelas kami dapat katakan kami benar-benar terlibat dalam pemekaran Kabupaten Mukomuko. Ada buktinya, ada saksinya.
Jadi kalau mengatasnamakan presidium boleh-boleh saja itu. Kemudian tadi moderator meminta kami menceritakan dari awal, mungkin sangat panjang. Mungkin secara singkat aja sebelum kita masuk mungkin dalam diskusi, bahwa Muko-Muko itu sebenarnya ketika Provinsi Bengkulu terbentuk itu sudah merupakan cikal bakal kabupaten. Karena pada zaman Belanda, Muko-Muko itu adalah salah satu daerah onder afdeling. Onder afdeling itu kalau zaman Belanda, residen Belanda dulu itu sudah setingkat dengan kabupaten. Kemudian waktu negara kita merdeka, kita jadi kewedanaan. Nah, ketika Provinsi Bengkulu dimekarkan karena jauhnya jarak, karena perhubungan yang tidak bagus, maka Bengkulu Utara dimekarkan juga sebagai kabupaten, ibu kotanya juga di Bengkulu. Nah, ibu kota di Bengkulu sudah sekitar tahun 71 dilakukanlah, ada tokoh-tokoh kita yang perjuangkan kemudian agar Kabupaten Bengkulu Utara yang baru dibentuk itu diletakkan ibu kotanya di Muko-Muko. Maka di tahun 71 ada istilahnya fact finding, pencarian fakta dari Jakarta, yang akhirnya Muko-Muko nggak kebagian. Ternyata tahun 75 ibu kota Bengkulu Utara ditetapkan di Agam Makmur tahun 75. Nah, itulah kita menunggu. Kemudian tahun 2003 berkat kawan-kawan mungkin dari Ipuh sampai ke Sungai Seri, katakanlah bukan sekedar kami, mungkin kami ikut terlibat. Kalau kami katakan bahwa kami tokohnya, tidak benar. Jadi semua masyarakat ikut, dan alhamdulillah tahun 2003 bersama Presiden Megawati keluarlah Undang-Undang nomor 3 tahun 2003 tentang pemekaran Muko-Muko, Seluma dan Kaur. Itu dulu mungkin yang tambahannya nanti bisa kita tambahkan lagi apa tentang yang jelas. Kalau kita boleh mengatakan, kalau kami memang dianggap sebagai kata peletak dasarnya, istilahnya perintisnya, ya tidak ada salahnya kalau kabupaten ini berjalan bisa meneruskan nilai-nilai yang kami cita-citakan dulu. Sekedar nilai-nilai saja, nilai-nilai apa yang kami inginkan pada waktu kami memperjuangkan tahun 2003 dulu. Walaupun kami tidak dihargai, katakanlah seperti di Benteng yang membuat monumen, di Lebong yang membuat monumen presidium, tidak usah, tidak perlu. Kalau bisa nilai-nilai yang kami inginkan dulu ditanamkan di kabupaten ini. Kalau memang bupati punya katakanlah program jangka panjang, apa salahnya kami diajak? Apa yang akan dibawa Kabupaten Muko-Muko ini? Itu sementara dulu. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih kepada Bapak. Mungkin karena tadi langsung ke Pak Bupati. Jadi kalau dari tim presidium menganggapnya selama ini pemerintah daerah kurang perhatian, begitu Pak ya? Memang tidak ada hubungan. Oh, memang tidak ada hubungan. Itu apa sebenarnya Pak permasalahan yang kok bisa sampai sebegitunya? Padahal tanpa presidium bisa dikatakan Kabupaten Muko-Muko ini kayaknya nggak ada gitu. Silakan Pak. Baik, terima kasih ya, forum ini sebagai sebuah forum untuk dialog. Nanti kita bisa menemukan sebuah solusi, mampu untuk menemukan kata satu kesepakatan. Saya terima kasih masukan dari teman-teman semuanya terhadap bagaimana Kabupaten Muko-Muko ke depan dan bagaimana menyikapi hari ulang tahun Muko-Muko yang ke-17 ini. Baik, saya sedikit bercerita masalah pemekaran. Namun sebelumnya saya mohon maaf kalaupun ada sebuah prasangka bahwa pemerintah tidak memberikan penghargaan kepada para presidium. Saya mohon maaf ya, ke depan mungkin kita berikan sebuah
satu penghargaan baik berupa apa, kita bicarakan nanti ya. Kita bicarakan dengan baik. Sebuah masyarakat yang bijak, yang baik adalah masyarakat yang menghargai jasa-jasa para pejuangnya ya. Makanya ini sebuah solusi yang bagus. Namun satu sisi saya kepingin cerita masalah pemekaran. Saat itu saya kebetulan Pak Kapolres bahwa Pak saya adalah ketua komisi A pembidangan masalah pemekaran. Dan alotnya masalah pemekaran itu adalah masalah perebutan letak ibu kota. Pihak pusat tidak akan pernah mau memekarkan Kabupaten Mukomuko kalau belum ada kesepakatan, yang kesepakatan itu tulis dan pihak DPRD Kabupaten Bengkulu Utara mengirim surat ke pusat. Tidak akan pernah dimekarkan. Waktu itu lobi-lobi rekan-rekan di Kabupaten Mukomuko saya acungi jempol. Setiap minggu, bahkan 2 kali seminggu datang ke tempat saya. Saya katakan, saya akan berjuang. Saya akan pengaruhi teman-teman saya. Maaf saja, waktu itu saya dibawakan amplop, saya tahu almarhum itu. Kalau ini kasihkan saya, berarti saya aku dinilai uang. Saya tidak mau dinilai uang. Anak cucu saya biar tahu bahwa bapaknya ikut pemekaran. Jangan khawatir, tak perjuangkan ini di teman-teman. Waktu itu saya ketemu dengan ketua sama Pak Sarius Sarkawi dengan Pak Ketua DPRD waktu itu Pak yang tentara itu Golkar Bukhari Muslim. Waktu itu saya di ruangan bertiga. Saya sampaikan kepada kedua Pak Bukhari, mungkin beliau masih hidup. Ini sebenarnya enggak tak buka Pak. Saya tidak mau saya dipuji, tidak mau perjuangan saya itu diketahui orang. Saya tidak mau sebenarnya. Ya, tidak ada anak saya aja enggak tak ceritai ini. Kalau ini saya tidak ditanya, tidak pernah saya buka. Waktu saya di ruangan bertiga saya sampaikan, Pak Bukhari, Pak Sarius, beliau masih hidup sekarang, boleh ditanya. Saat ini kita bertiga, saat ini, hari ini kita tentukan sejarah Kabupaten Mukomuko. Kita kirim surat ke pusat, kita kondisikan teman-teman bahwa kita menyetujui bahwa letak ibu kota adalah di kabupaten atau di kota Mukomuko. Waktu itu Pak Bukhari Muslim tambah Sarius diem. Saya ulangi lagi, Pak, 3 inilah yang meletakkan sejarah saat ini. Dia masih diem. Sampai 3 kali saya sampaikan ke Pak Sarius sama Pak Bukhari Muslim. Akhirnya beliau mengiyakan. Oke, kita ngadep Pak Muslim bertiga bahwa kita setuju bahwa letak Kabupaten Mukomuko adalah di kota Mukomuko. Baru kita berdiri dan besoknya kita ngadep Pak Muslihan dan sekaligus kita kirim surat ke pusat bahwa kita setuju bahwa letak ibu kota adalah di kota Mukomuko ini. Itu sebuah perjalanan sejarah ya yang saya lakukan. Tapi saya tidak mau sebenarnya membuka ini. Bagi saya sebuah nilai perjuangan itu tidak harus kita dikenal, bahwa perjuangan itu cukup kita serahkan ke anak cucu kita ya. Maka dari itu kalaupun nyebut badan pemekaran, presidium, saya terlibat dalam sejarah itu ya. Saya terlibat langsung di dalam sejarah itu, bagaimana di Jakartanya, bagaimana kita ngondisikan di Dewan. Maka dari itu saya mohon maaf kalau ada satu pemerintahan ini tidak menghargai, saya mohon maaf. Maka dari itu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, masyarakat yang besar adalah masyarakat yang selalu menghargai jasa-jasa para pejuang untuk pemekaran ini. Maka ke depan saya ingin
sampaikan kepada teman-teman apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan satu prestasi penghargaan kepada para presidium, para pejuang pemekaran yang ada di kabupaten. Ini bentuk rasa terima kasih kita. Tapi saya yakin seorang pejuang, seorang yang rela menguras tenaga, pikiran, materi untuk anak cucunya, dia tidak akan pernah minta dikenang atau dihargai. Namun kita punya kewajiban untuk menghargai, untuk mengenang, untuk memberikan sebuah prestasi kepada para presidium atau pemekaran di Kabupaten Mukomuko. Mohon maaf, sebenarnya ini tidak mau saya buka sejarah ini, ya. Artinya saya terlibat langsung di dalam proses pemekaran saat itu. Maaf, waktu itu Pak BM, waktu itu camat, ya Pak BM, ya. Camat, beliau camat di Tapi kota. saya kan berhenti, Pak. Berhenti? Ya, pegawai berhenti. Bapak pecat saya. Penghargaan apa? Ya terserah aja kan. Ya. Oke. Kita tuntaskan dulu, Pak. Saya izin ya. Oke, Saya jawab ya. Ya, enggak gini ya, Bini. Ya, ini kan bukan masalah pemecatan dan sebagainya. Iya, saya mohon maaf ini biar tahu teman-teman semuanya. Tidak ada satupun Mohon maaf, Pak. ya Bupati. niat memecat. Semua adalah dari pusat. Tidak ada, kita tidak berani memecat seseorang kalau tidak ditekan dari atas. Kita diberi deadline, tanyakan Pak Sekda, adiknya Pak Sekda saja kena dalam kelompok itu. Maaf Pak Ya. Bupati, Pak Saf. ini ya, Jadi meluruskan ini saja. kita fokus di Ya, materi dulu ya. untuk ini. Ya, nanti ada gilirannya masing-masing, Pak. Ya, baik. Nanti Ya, kita terakhir, ya. dengarkan tuntas dulu, Ya. nanti baru kita ini. Ya, Gitu. ini saya luruskan, jangan sampai ada fitnah terhadap saya. Ya, nanti saya difitnah, saya mencat seorang, tidak. Iya, Pak. Saya punya peri kemanusiaan dan saya tidak mau, tidak prosedur, semua Iya. prosedur. Baik, saya akan lanjutkan. Saya, ya, jadi gini, Sabar, Pak. kalau, sabar. ya, kalaupun Kopinya belum datang ya. kita bagaimana menghargai, saya siap. Masukan teman-teman apa yang harus kita lakukan, saya laksanakan. Mungkin melalui Pak Sekda kita lakukan sesuatu untuk memberikan sebuah penghargaan kepada para presidium. Dan saya mohon maaf kepada semua khalayak, kalaupun pemerintah ini tidak menghargai, saya mohon maaf, tidak ada satupun niat kami untuk tidak menghargai para pejuang yang ada. Fokus kami pembangunan, dan kami juga kepingin menghargai dan menghargai para presidium. Saya terima kasih, kalaupun ada keluarga yang nonton di sini, saya sekali lagi sampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas nama pemerintah daerah dan juga atas nama masyarakat yang sekarang menikmati hasil perjuangan para presidium. Saya sampaikan sebuah apresiasi, rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada presidium. Mudah-mudahan beliau-beliau adalah orang-orang yang baik, diterima amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dikenang terus sebagai pejuang Kabupaten Mukomuko. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itu tadi tanggapan dari Bapak Bupati, dan kita mungkin ke perwakilan rakyat dulu. Pak, tapi saya Gimana? mungkin tambah dikit. Ya. Karena saya pikir tadi ada bias dikit bahwa seolah-olah saya di sini sama Pak Bupati meminta semacam penghargaan. Bukan gitu, Pak. Jadi saya tidak mengatakan Bapak tidak memberi penghargaan, bukan gitu. Saya itu lebih ke sistemnya, Pak. Sistem pemerintahan. Tidak mengatakan orang. Karena bagaimanapun kami ingin sistem ini berjalan. Apa yang kami sebut dengan sejarah tadi, bahwa Muko-Muko ini punya titik tolak. Titik tolaknya adalah tahun 2003. Tahun 2003 ini ada orang yang melakukannya, ada subjeknya. Nah, ini jadi pelajaran sejarah untuk kedepannya. Saya kan kenal dengan Bapak. Saya memang Pak. Apa pernah saya minta penghargaan? Selama ini enggak kan? Enggak ada, Pak.
Jadi bukan itu yang saya maksudkan, bahwa kita letakkan tonggak ini, milestone ini, istilah orang kan, bahwa Kabupaten Mukomuko ini pernah diperjuangkan. Generasi muda akan belajar bahwa sesuatu itu harus diperjuangkan. Itu nilai moralnya. Saya nggak, bukan itu. Saya minta mohon maaf. Saya agak meluruskan sedikit. Saya nggak apa-apa, nggak dihargai pun saya nggak masalah. Cuman untuk kedepannya generasi muda kita tahu itu Pak. Mereka tahu itu untuk pendidikan. Itu aja pelurusannya. Oke. Dari Aplus, oke mungkin sedikit dari Bang Safrizal. Nah, terima kasih Pak Bupati. Ya, Pak Uda kan, Bapak Kapolres dan kawan-kawan Pak Ketua, mohon maaf. Jadi saya perlu klarifikasi Pak Bupati ya. Kalau Bapak dulu kan di lembaga Dewan, saya di pemerintahan saat itu. Saya sudah punya jabatan waktu itu, eselon 3. Yang lainnya masih, Bustari itu masih nagi-nagi di pasar itu Pak. Betul. Ya ini Aan masih kok di kesehatan. Saya kenal semuanya. Terus terang ini Pak Kapolres, karena saya paling muda, camat termuda, pokoknya termuda terus. Tapi yang terakhir terpecat, Mbak. Jadi itu yang terakhir ya. Itu kemudian Pak. Jadi saya berpijak pada saat saya jadi camat Putri Hijau. Kata kunci muku-muku atau di Ipuh saya punya. Dulu Pak Hadis itu sama-sama ini asal ke utara pasti mampir tempat saya. Itu orang Ipuh. Pasti bawa Pondok Suguh, Ipuh, Putri Hijau. Tak diam aja. Lillahi ta'ala. Begitu kunci yang Bapak Pak Uda tadi, saya yang punya kartu asnya. Ketika mereka mau mengatakan itu, saya buat pernyataan seluruh masyarakat Putri Hijau nggak masuk ke Muko-Muko. Tinggal 2. Makanya ditunjuk sini. Implementasi dari kegiatan ini saya yang nanggung, Pak. 2003 saya diperintah untuk menjaga ini Muko-Muko oleh Pak Muslihan Aji. Kamu ambil alih nak. Lillahi ta'ala. Saya ketika coba tanya jembatan Ipuh itu di portal Pak, waktu yang bersamaan 2 ada spekulasi. Lanjut Pak. Ini betul-betul sejarah Pak. Saya bukan apa-apa, saya terapkan betul. Saya dipersiapkan untuk kesini Iwan Nahlidi di Ipuh, ya kan? Saya tuh persiapkan di sini Pak. 2003 mempersiapkan Kabupaten Muko-Muko ini saya camat. Saya memimpin 4 kecamatan Pak. Saya ambil alih. Waktu itu demo Agromuko bersamaan dengan demo Ipuh. Bayangkan Pak. Kami tidak ada. Oh ini orang Jawa enggak? Ketika itu terjadi perang di Ipuh, saya masuk di situ Pak. Saya ikut mendorong mobilnya Pak Azwar Jidi. Begitu beraninya saya. Saya selesaikan dulu Agromuko. Mohon maaf, ini cerita. Saya betul-betul bukannya saya gini enggak. Saya betul-betul terjun. Saya berangkat Pak ke Ipuh dalam keadaan rame itu pakai helm. Kalau saya buka helm saya dibakar orang. Begitu Pak. Pak Azwar Jidi pulang saya pakai motor. Mobil saya serahkan dengan keluarga saya. Ini rumah terbakar, Lodang Risber, Tekani, bapaknya beliau ini mobil, kamu jemput. Itu antar jemput. Pak Kapolres, perlu Pak Kapolres tahu. Dulu kami tidak ada, ini orang Jawa nggak ada. Begitu perang SP7 Pak duluan, almarhum, Stris, 2 mobil. Ayo Pak kita perang Pak. Nggak ada kami. Kayak sekarang lihat orang Jawa kayak apa gitu loh. Kami akrab betul. Dia datang buat truk. Makanya saya tahu ini kalau dicampur solar dengan urea itu bisa meledak. Begitu dia. Mereka keluarga saya yang ada dari Jawa itu. Gitu. Mohon maaf saya minta waktu sedikit biar dia betul. Kalau Pak Uda tadi kan di lembagaan, di Dewan, ini yang terjun langsung Pak. Saya berangkat. Dulu adanya namanya di Agromuko itu. From Rombong Anton lagi demo Pak, demo 2 yang saya harus tangani saat itu. Bayangkan Pak Uda, bayangkan saya, tanya sama istri saya, dijemput tengah malam saya Pak Kapolres keluar atau saya dari Muko-Muko ini, sampai kayak gitu Pak, tembak saya.
tembak saya, besok saya barisi. Nggak usah lah pakai peluru-peluru, langsung aja. Mohon maaf Pak, ketika itu seperti itu. Saya kalau di sini gas-gas betul Pak, nggak ada setengah kompling. Kayak Pak udah setengah kompling itu sangat Pak, panas. Kompling Bapak panas. Kalau nggak lepas betul, biar dia jalan. Kayak gitu. Makanya saya berani. Sekda sekarang nggak ada yang berani Pak. Betul. Ya. Terus terang, mungkin Pak udah, ya, beliau wakil bupati, saya jadi sekda kok. Enggak cocok. Di sini dulu Pak, 2012 itu kalau saya lihat orang yang telanjang menertawakan orang yang pakaian gitu. Biasanya kalau orang berpakaian ngomongnya orang ini. Kenapa? Sudahlah Pak Bupati, saya teken, tak mundur diri. Saya paling konsekuen Pak. Pak Haji saya musir. Mohon maaf Pak Kapolres. Pak Haji saya musir itu Bapak keluar dari utara apa saya? Camat waktu itu Pak, saya paling berani saat itu. Dah keluar. Terus Pak terakhir Pak Tinta Bero. Mohon maaf ini cerita loh Pak. Biar ini kenangan. Saya berani, ini beliau nih, tanya sama dia. Yang ngomong itu bukan Bapak ini tapi saya. Jadi maksud saya loyalitas bawahan Pak Sekda dan bawahannya ini harus loyalitas. Ketika Bapak Bupatinya terbentur, ya kalianlah yang bela. Saya bukan nyalahkan Bapak. Terus terang saya enggak. Ini nomor rezim Pak. Kalau saya mendampingi Bapak, nah, tapi terakhir yang lucu, saya dipecat ini sudah 18 bulan, enggak makan. Lillahi ta'ala. Saya santri Pak. Kalau belajar keimanan saya kira mau gantung diri lah. Pada kondisi seperti ini, Bapak, Pak Kapolres, istri saya jual kue Pak. Itu mana istri saya? Mana? Oke. Wah. Jual kue dari rumah ke rumah. Bayangkan kalau tadi penghargaan, saya sadar dengan Pak Agus, mantannya Pak Kejari, Pak Agus, itu dengan bahasa tubuhnya beliau memberikan. Saya nggak pernah. Mestinya saya musuhan karena dia mau menjarakan saya. Tapi kalau ini mohon maaf dulu, biar clear. Mungkin lebih ini Pak, lebih ke bagaimana pandangan Bapak terhadap perkembangan Kabupaten Bukavu saat ini? Nanti dulu saya ceritakan dulu. Tadi saya mempertegas. Kalau diceritain soal kehidupan pribadi kayaknya nggak habis Pak. Jadi lebih ke perspektif Bapak sebagai. Oke. Maksud saya, saya dalam kesempatan ini, tadi kan Bapak memberikan penghargaan, ya kan? Memberikan penghargaan. Saya menyadari karena saya bukannya berhenti dengan hormat. Kalau berhenti dengan hormat ada penghargaan. Saya diberhentikan dengan tidak hormat. Saya cari kertas pun kayak gini aja. Kalau kita konsekuen tuh, saya saksi hidupnya. Ini kami pernah musyawarah untuk tidak mufakat, tanya main. Ada apa udah? Ada waktu itu. Tubuh kok. Oke ya, dalam perjalanan. Sweet 17, 17 tahun. Kami saat itu akan membentuk dengan Pak Ikhwan Yunus dengan Pak ini membentuk pendasi Pak. Pendasi ini masjid, tapi keluarnya gereja. Terus terang, ini implementasinya, maksud saya aturan-aturan hukum mau jadi tata baik. Tata kelola keuangan sekarang gini, ilmunya. Mohon maaf, ilmu pemerintahannya. Bapak misalnya sekarang kan visi misi ya dalam Sweet 17 ini, kalau anak gadis tadi orang udah akhir balik cantik, dia ada 3 beradik, Kaur Seluma, muku-muku 3 beradik, tapi kok yang lebih cantik 2 ini, yang tua kita loh. Itu jadi bahan kritikan Pak Bupati, udah aja lah Pak, kita ngaku-ngaku aja tata kelola keuangan pasti. Saya tanya, uang 35 miliar itu mana? Kan itu pertanyaan. Lah ngapain jawab aja sih? Kalau saya jawab, saya ditanam, saya walaupun hidup ditanam mati pun kalau namanya loyalitas atasan saya junjung tinggi. Gitu ya. Nah inilah perjalanannya. Sekarang lanjutkan. Mau lanjut atau enggak ya? Solusinya itu yang terbaik. Jadi saya mengharapkan ke depan ini memang tata pemerintahan oke. Ada 3 pertanyaan. 1, kita lihat visi misi Bapak Bupatinya apa?
Kita lebih Ntar ke dulu, iya. daerah, Pak. Iya, Kita iya. lebih ke daerahnya dulu. Iya, mohon maaf. Iya. Saya menanya dulu. Iya. Dalam saya kan dari pemerintahan. Iya. Saya melihat kekurangannya ada. Iya. Ya kan saya lihat. Bapak ini punya programnya namanya visi misi. Iya. Kemudian strateginya apa? Oke. Humannya apa? Sistem SDM-nya gimana? Kalau kita dendam, politik, orang ini bagus, tak matiin, orang ini nggak bagus, tak paksain. Konsep itu nggak ada. Kalau kita memang mau ke depannya lebih baik gitu loh. Oke. Terima kasih. Itu aja dulu Pak. Oke. Patih. Baik. Kasih Aulus dulu. Kita kasih ruang terlebih dahulu untuk Bapak Ketua DPR terlebih dahulu, Pak. Minta dikit ya. Ada kawan kami, senior kami juga dulu, Pak Solimin dari CSP 5 udah mendahului, kemudian Pak Katap dari Pondok Suguh. Nanti mungkin anak cucunya kok cuma nggak dibilang gitu. Jadi saya ingin tambahkan. Kemudian dikit lagi, dikit aja Pak. Jadi maksud saya itu gini Pak, mungkin nanti Pak Bupatinya salah lagi menangkap. Saya tidak menunjukkan oknum, maksud saya person, karena ini sudah saya rasakan lama Pak. Sebelum Bapak masuk pun sudah saya rasakan. Ini otokritik Pak ya. Orang presidium pemekaran tuh ada kok ya jadi pejabat, ada kok. Tapi ya mau Kak, tapi mungkin kurang pengaruhnya. Yang jadi kadis ada, yang jadi sekda ada. Ini otokritik, mohon maaf. Terus, nah itu maksud saya Pak. Jadi secara sistemik Pak, mohon maaf. Bukan saya menunjuk Bapak secara personal. Jadi apa? 17 tahun ini apa gitu. Oke. Ya, makasih Pak. Oke, cukup Pak ya. Oke, silakan Pak